Oke baik, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di untuk morning briefing untuk di tanggal 8 September 2022. Dan kembali lagi bersama di sini dengan TSC yang akan membahas mengenai outlook market dan juga beberapa saham yang dinilai cukup berpotensi pada hari ini. Langsung aja kita mulai. Oh iya, sebelumnya kita harus sampaikan dulu bahwa materi yang disampaikan di sini atau materi yang disampaikan di sini itu sifatnya adalah untuk edukasi dan juga bukan perintah untuk jual maupun beli suatu saham. Perlunya untuk do your own research dan juga selalu disclaimer on. Baik, jika bagi yang suka dengan video ini, kita akan setiap hari untuk akan posting terus. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan juga klik tombol loncengnya ya. Baik, langsung aja kita mulai. Untuk di IHSG pada hari ini, itu outlooknya seperti apa? Pada perdagangan kemarin, IHSG ditutup minus 0,64% dan ditutup di harga 7186,7568 ya. Level harga ini bertepatan sekali di supportnya dan juga di sini terlihat ya ada ekor. Artinya adalah sudah mulai ada buyer ataupun perlawanan yang masuk untuk menjaga harga IHSG tetap berada di atas supportnya di 7177. Baik, seandainya jika hari ini tembus, maka dia akan kembali ke fase konsolidasinya lagi di area warna ungu ini ya. Lalu misalkan let's say kalau dia bertahan, tapi kalau untuk besok ini ada kemungkinan untuk hari ini ada kemungkinan IHSG akan bertahan di areanya sebelah sini ya. Mudah-mudahan saja dia ada kenaikan di sini. Kita juga perlu lihat untuk apakah nanti di indeks Asia apakah ada yang namanya influence terhadap IHSG itu sendiri. Kita perlu lagi lihat nanti Dow Jones-nya, kita perlu indeks Asia-nya sebagai salah satu pertimbangan. Salah satu yang bisa yang membuat IHSG sentimennya positif ataupun negatif. Mari kita sama-sama lihat untuk apakah kemarin ada yang namanya apakah asing masuk apa keluar gitu. Coba kita sama-sama lihat ya. Untuk hari kemarin, ternyata foreign melakukan akumulasi dibandingkan jual ya. Lebih baik adalah salah satu sentimen yang positif dapat mendukung kenaikan IHSG itu. Baik, kita langsung spill aja. Untuk beberapa emiten yang akan dibahas pada hari ini ada Becap, Hais, Raja, Becip, Trusiko, dan Karya. Baik, kita langsung mulai dari Becap terlebih dahulu. Sama-sama kita lihat untuk Becap ya, BCAP apakah hari ini? BCAP ada akumulasi dari pihak foreign selama 2 hari berturut-turut, merupakan sentimen positif. Dan juga dari segi broker transaction-nya, Becap itu ada yang buy di sini. AK YPMG itu cukup baik ya. Dari segi brokernya cukup baik, tapi bisa terlihat sekilas di sini adanya potensi juga untuk distribusi. Jadi ya bisa dibilang cukup mix. Tapi AK di sini cukup bold ya, ataupun cukup berani masuk 500.000 lot. Coba kalau kita lihat dari segi teknikalnya, Becap sendiri, MNC Capital Indonesia itu sebetulnya hari ini mengalami kenaikan 3,57%. Letaknya persis pas banget di atas yang supportnya di sini ya. Support sebelumnya di sini, lalu dia juga berada memantul di MA5-nya. Juga dia memiliki volume yang cukup memadai untuk hari ini melanjutkan kenaikannya. Baik, kita langsung lanjut ke saham selanjutnya. Ada saham Hais. Saham Hais kita sama-sama sebentar. Apakah kemarin ada masuk dari pihak foreign? Oh, tentu saja ya. Di sini udah banyak. Foreignnya udah masuk selama 4 hari berturut-turut, dan juga dari segi broker transaction-nya
Highs ini mix ya, mix cenderung sedikit distribusi, cuma ya mix saja, nggak bisa dibilang distribusi banget ataupun tidak bisa dibilang akumulasi sekali. Untuk high sendiri ditutup di harga 254 ya. Lalu dia membentuk candle hammer di sini, dan dia juga memiliki resistance selanjutnya dari 262. Selain dari volumenya yang ada akumulasi di sini, bentuk candle yang seperti ini memiliki potensi untuk melanjutkan kenaikan di hari selanjutnya. Setidaknya minimum pada pembukaan dia akan melakukan kenaikan sebanyak, ya kita pasang target aja di 262 ya untuk resistance selanjutnya. Apakah akan sampai, ya tergantung market yang akan menentukan. Baik, lalu kita lanjut untuk emiten raja. Emiten raja, kalau kita lihat untuk perdagangan kemarin ada banyak dari segi foreignnya yang masuk. Ada akumulasi yang telah dilakukan oleh pihak foreign selama 3 hari berturut-turut dengan jumlah yang cukup fantastis, 20 juta lot, 20 juta lot, dan 11 juta lot. Baik, dari segi broker transaction apakah raja juga sama seperti itu? Kita bisa lihat di sini sama-sama bahwa ada akumulasi dari broker AK, MG, dan DH. Sedangkan ada pihak distribusi dari pihak BK, YU, dan CC. Umumnya untuk CC ini adalah retail, seperti itu. Ini kita bisa bilang ya ada yang masuk banyak, AK tiba-tiba masuk 64.000. Coba kita lihat di hari sebelumnya lagi, kita tarik lebih mundur lagi. Iya, di sini berarti baru mulai jualan ya untuk MG-nya, untuk raja. Udah boleh waspada, tapi masih ada kemungkinan untuk naik. Kita sama-sama lihat dari segi teknikalnya. Pas banget ya, untuk teknikalnya sebenarnya ini cukup bagus karena sudah ada 3 3 white soldier di sini, dan juga target kenaikan selanjutnya ada di 1160. Di sini pas banget dia berhenti di area resistennya seperti itu. Ya, kita bisa harapkan mungkin besok naik sekali lagi, lalu di sesi kedua ataupun ke hari keesokannya lagi baru akan mulai penurunan seperti itu. Karena sudah mulai sangat lumayan heboh ini beberapa hari ini untuk raja ya. Baik, untuk emiten selanjutnya ada di sini ada BCIP. Untuk BCIP sendiri dari segi foreignnya, untuk kemarin BCIP tidak ada kenaikan maupun penurunan, foreign tidak ada yang masuk. Lalu kalau kita lihat dari segi broker transactionnya, BCIP sendiri ada akumulasi tipis aja ya, nggak gimana banget. Untuk BCIP kalau dari segi teknikalnya itu dia sekarang sedang doji ya, tapi dia posisinya di atas, dan juga kalau kita lihat di sini dia punya ekor, untuk ekor bawahnya itu cukup panjang. Artinya buyer sudah mulai sedikit demi sedikit masuk walaupun harganya di atas gitu. Dan untuk sementara ini walaupun buyer sudah masuk, dia belum bisa menopang untuk memunculkan candle hijau. Dia masih doji dulu. Apakah dia akan melanjutkan? Tergantung market besok. Kalau IHSG hijau, maka BCIP akan kecipratan anggapannya ya. Untuk resistance selanjutnya ada di level 72 ya, di harga 72, dan dengan untuk supportnya ada di harga 68. Baik, kita langsung lanjut ke emiten selanjutnya, ada emiten TRUE, TRUE. Baik, untuk TRUE ini kita sama-sama lihat dari segi foreignnya, foreign kemarin ya. Foreignnya dia tidak ada yang masuk dan cenderung semuanya rata-rata di sini ada distribusi aja ya. Tapi kalau kita lihat dari segi bandar lokalnya ataupun broker lokalnya, TRUE ini dia ada yang masuk ya. Ada broker YP yang masuk lumayan banyak yang bisa menopang pertumbuhan saham hari ini untuk TRUE ini. Coba kita sama-sama lihat. Kita untuk TRUE, kita bisa lihat ya sama-sama untuk TRUE di sini dia ada golden cross TRUE. Nah, kita bisa sama-sama lihat antara MA5 dengan MA60-nya, dan juga diikuti dengan volume yang luar biasa banyak pada perdagangan terakhir. Ini sebenarnya untuk TRUE ini dia memiliki area gap yang di atas di harga 76 ya, 7675.
Dan true ini kalau seperti ini dia ada memiliki kemungkinan ataupun potensi sehingga dia bisa sampai ke area tersebut bisa naik ke 8 hingga 10%. Wow. Ya, targetnya seperti itu. Tapi kalau untuk CL-nya, untuk supportnya kita pasang set di area 68, 67. Jika jebol ya mohon maaf harus di exit terlebih dahulu karena saham ini saham yang di bawah Rp100 agak kurang sehat ya. Mainnya cepat saja. Baik, lalu selanjutnya kita ke emiten SIKO. Kita sama-sama lihat untuk SIKO sendiri dari segi broker foreign ya. Ada akumulasi selama 2 hari terakhir dengan kemarin ada 385.000 lot. Dari segi broker lokalnya untuk SIKO sendiri coba kita lihat sama-sama. Wow, di sini ada distribusi yang lumayan ya, 165.000 lot dari broker YP ataupun Mirai di sini. Di sini coba kalau kita lihat dari segi teknikalnya. Oke, dari segi teknikalnya ya, kalau kita lihat di sini sebetulnya kalau kita pasang yang namanya indikator Fibonacci retracement, dia hari ini pas banget melakukan pantulan di area golden ratio-nya di 0,618. Ya, yang ini sudah ditandai dengan area yang ada bulatan warna orange ini ya. Baik, untuk resistensinya ada di area kotak warna ungu ini ada di 204. Dan target kenaikan selanjutnya bisa hingga 204. Jika tertembus maka akan dia ke resistance selanjutnya di harga ya resist saja, realistis di 232 deh. 232 kalau ini terlalu ngawang-ngawang kayaknya ya. Baik, lalu untuk permasalahan yang tadi distribusi itu ada kemungkinan bahwa SIKO ini ada jualan besar-besaran dari pihak retail. Karena memang untuk broker YP itu sendiri adalah broker yang cukup dicintai oleh retail ya. Gitu. Semoga jika retail keluar biasanya ada pihak-pihak lainnya yang masuk untuk mengangkat harga karena para retail sudah cut loss seperti itu. Kita lihat saja untuk perdagangan di hari ini apakah nasibnya SIKO seperti skenario distribusi akan jatuh, apakah skenario di mana sahamnya akan mulai di up karena ada mulai buyer yang masuk karena sudah mulai CL dari pihak para retailnya. Baik, seperti itu ya. Lalu selanjutnya untuk kita lanjut ke emiten terakhir kita, ada emiten KRYA. Emiten KRYA ini sendiri coba kita sama-sama lihat dari segi broker foreign-nya. KRYA ini telah ada distribusi selama 2 hari terakhir. Distribusi broker foreign-nya ya. Tapi kalau kita lihat dari segi broker transaction lokalnya KRYA ini sendiri, coba kita lihat sama-sama. Oke, di sini ada broker-broker yang cukup wow ya di sini sebenarnya BKM GCC dia ada distribusi tapi ditopang oleh broker AZTF dan AK. Coba kita lihat nanti untuk hari ini tapi cenderung akumulasi ya. Iya, lebih cenderung akumulasi. Semoga cukup ya untuk hari ini Karya bisa naik. Baik, untuk Karya ini dia memiliki trendline bullish dan juga dia candle-nya adalah bullish engulfing sehingga dia memiliki potensi untuk melanjutkan kenaikannya di hari ini. Oke, baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk resistance selanjutnya kita bisa mungkin set di area high-nya ini aja dulu deh, high-nya di 374. Target TP-nya. Misalkan kalau dia hari ini naik. Baik. Oke, mungkin itu saja yang sudah dibahas semua ya untuk dari IHSG-nya, outlook-nya seperti apa. Juga nanti teman-teman perlu cek lagi apakah indeks Asia-nya bagaimana dan apakah hijau atau apakah merah. Kalau hijau maka memberikan sentimen positif bagi pergerakan IHSG hari ini. Dan jika negatif, jika merah ya mohon maaf itu adalah sentimen negatif untuk pergerakan IHSG hari ini. Begitu juga dengan indeks Dow Jones. Dan juga tadi kita sudah bahas ada beberapa emiten yang dinilai cukup potensial untuk hari ini. Barangkali ada masukan, barangkali ada emiten yang ingin dibahas, jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar di bawah.
Dan jangan lupa juga untuk semua materi yang disampaikan di sini adalah sifatnya edukasi, bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham. Dan juga perlunya dilakukan do your own research dan juga disclaimer selalu on ya, jangan lupa. Baik, selamat pagi semuanya, dan jika suka dengan konten ini jangan lupa untuk klik subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Sampai jumpa lagi di esok hari di morning briefing selanjutnya. Sampai jumpa dan happy trading semuanya. Sampai jumpa.